Nilai-nilai apa sebetulnya yang kemudian diberikan kepada terkhusus wakil-wakil pengasuh, tapi secara umum sebetulnya pimpinan tidak selalu mengkhususkan, tetapi untuk semua para kader. Kader ini memang diproses demikian rupa untuk mereka menjadi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pondok ini. Nah, tentu ada hal yang sangat besar yang menurut saya, yang saya dapatkan dari beliau adalah membangun loyalitas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari ada seorang yang namanya Pak Ibrahim. Beliau ada di Subang saat itu, seorang kontraktor yang berhasil, sukses, bahkan bukan hanya lokal tapi sampai kontraktor di luar negeri. Beliau punya tanah yang ada di Lampung. Nah, dan disinilah tanah yang dimaksud, yang kemudian kepada Kiai Juanda. Nih, Kiai Juanda ini adalah kiai yang ada di Subang, ya. Jadi beliau kemudian Kiai Juanda itu menyampaikan pada Pak Ibrahim Sulaiman itu bahwa beliau nggak sanggup untuk menerima wakaf di Lampung. Nah, beliau menyampaikan, oke lah kalau mau saya kenalkan ke kiai saya yang ada di Ponorogo di Gontor Pusat. Mudah-mudahan beliau mau menerima wakaf itu. Akhirnya datanglah beliau ini ke Gontor Pusat dan menemui Pak Yai Syukri. Kemudian dalam perjalanan waktu, rupanya beliau kemudian ngecek tanah ini yang ada di sini. Nampaknya setelah berkali-kali datang ini kan tidak langsung diterima. Ini kan masih proses nih, panjang nih, bertahun-tahun. Dari tahun berapa? Sebenarnya sampai 2-3 tahun kok, sebelum tahun 2004. Nampaknya biasa tradisi beliau itu menginjakkan kakinya beliau dan mendoain tanah ini, dan nampaknya ada kesetrum gitu ya, dalam bahasa beliau ada setruman tanah ini. Lantas beliau mengiyai untuk menerima ini, berawal dari 3 hektar. 3 hektar ya, awal itu 3 hektar. Kemudian mengutuslah Ustadz Nur Syahid, yaitu pada tahun 2004. Mulailah pembangunan. Ditarget 3 bulan ini sudah harus ada perubahan. Rupanya betul bahwa 3 bulan ini ada perubahan yang luar biasa. Nah, beliau ngecek dari Subang itu, beliau datang ke sini ngecek progres yang ada di sini. Nah, beliau kaget. Wah, ini serius berarti ini. Dalam 3 bulan saya belum pernah melihat satu kinerja yang begitu cepat dan nggak main-main. Nah, akhirnya beliau langsung di situ, wah kalau ini Gontor serius dong. Akhirnya beliau datang lagi membawa sertifikat itu ada 7 hektar kalau tidak salah. Oh, ditambah berarti. Ditambah. Dari 3 3 menjadi 10. Nah, itulah yang kemudian beliau penyerahan wakaf secara keseluruhan itu pada tahun 2005. 2005 itu udah 10 hektar. Sudah 10 hektar. Begitu cerita awalnya itu. Beliau ini aslinya dari Sulawesi. Jadi bukan asli dari Sulawesi, itu dari daerah bukan Sulawesi, mana ya lupa, itu Sulawesi daerah ujung sana kok gitu. Nah, itulah kemudian terjadilah proses penyerahan wakaf ini yang saat itu sudah mulai ada proses bangunannya sudah mulai. Nah, itu ada foto-foto kita di awal ini, ada kita punya
foto-foto sejarah lah begitu. Nah inilah yang berawal itu pada tahun 2004-2005. 2005 kemudian diresmikan setelah ada beberapa bangunan utama, itu bangunan rumah wakil pengasuh, kemudian asrama dan kelas, dapur. Nah itulah di awal-awal dengan 3 hektar yang ada di sekitar yang awal di depan itu. Nah itulah kemudian pembangunannya. Dan dilanjutkanlah kemudian proses pembangunan yang ada. Saat itu yang diutus adalah Ustadz Syamsuddin Basir. Nah, itu dari awal sampai kemudian berapa tahun begitu, 10 tahun lah kira-kira. Nah, kemudian digantilah dengan Ustadz Suwito. Ustadz Suwito 4 tahun, kemudian saya ditugaskan di sini. Ini sejarah. Yang jelas kenapa kemudian beliau menerima wakaf ini, tentu ini kan obsesi, cita-cita besar beliau bahwa pimpinan, bahwa dalam rangka sosialisasi ide, gagasan, nilai-nilai Gontor yang harus hadir di berbagai wilayah, maka Gontor hadir di sana. Jadi ini ekspansi nilai, ekspansi sistem, ekspansi budaya yang harus hadir di berbagai daerah, dan itu tentu di balik itu banyak beliau mempunyai mempunyai cita-cita itu. Kenapa sih kemudian cabang ini dikembangkan oleh beliau? Dalam beberapa catatan yang sempat saya baca juga, di samping sosialisasi ekspansi nilai sistem budaya Gontor harus hadir berbagai wilayah, itu juga ada penyebaran potensi Gontor. Bahwa guru-guru Gontor kan guru-guru yang berpotensi. Mereka adalah dicetak jadi pemimpin. Maka jangan ngumpul jadi satu. Maka harus mendapatkan kesempatan untuk ikut belajar di berbagai daerah. Belajar apa? Belajar mengelola, belajar untuk ikut mendidik anak-anak, ya, mengabdi. Maka didirikanlah cabang-cabang itu. Menarik kalau kita bicara apa hubungannya Gontor dengan budaya lokal yang ada. Kita tidak berbicara ini masalah apakah ini adalah Gontor dari Jawa, tetapi nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai yang dibangun oleh Gontor dengan sikap perilaku guru-guru, cara berpikir, dan nilai-nilai yang Gontor yang punya itu ternyata sangat mudah diterima oleh lingkungan. Ini yang menarik, ini mudah diterima di berbagai wilayah. Tantangan tetap ada, tetapi kita tidak berbicara tantangan, tapi berbicara peluang. Kita merujuk pada semua sujud, ruku, takbir, sujud, ruku, semua adalah sama dengan di pusat. Secara umum itu sama, tidak ada yang berbeda. Apalagi saat ini yang sudah distandarkan dari semua sisi, dari kepengasuhan, kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan ini semua sudah sama. KMI juga sama, unit-unit usaha pun juga sama. Karena itulah kita berpacu sebetulnya untuk membangun SDM guru-guru yang kemudian harus kuliah sampai S2 di sini. Kemudian tentu kita bertekad bahwa semua hal yang ada di sini kita mandiri. Tadi saya cerita bahwa seperti kegiatan PG, DA, semuanya sudah kita miliki sendiri. Tidak ada lagi yang sewa-menyewa dari luar. Karena itulah SDM semua ini kita tingkatkan dalam rangka menopang kemandirian tadi itu, dan faktanya mampu. Faktanya bisa. Karena itulah tidak ada kata-kata tidak bisa dan tidak mungkin, dan mustahil, tidak ada. Semuanya mampu dan bisa dengan cara kita sedikit demi sedikit.
Kurikulum sama, persis. Jadi itulah yang sekarang ini standarisasi semuanya sampai kepada aturan-aturan yang ada di pusat, yang di Gontor Pusat itu yang ada pasal-pasal tentang pelanggaran. Jadi tidak ada lagi sekarang ini bingung kita mau diapain anak, sudah tidak lagi, sudah ada SOP-nya apa semuanya. Nah ini, nah, barangkali sarana prasarana kita ingin lebih komplitin lagi. Dan kita perbanyak lapangan-lapangan, kemudian kegiatan-kegiatan keterampilan, sehingga kalau antum melihat dari depan itu ada tulisan besar-besar, itu sebetulnya dari santri semuanya. Nah ini yang barangkali upaya-upaya kita untuk kemandirian total. Termasuk unit-unit usaha tadi itu, bagaimana kita bisa memenuhi semua hal yang ada di dalam pondok ini. Tentu koperasi itu standar semuanya ada. Kemudian minuman, kemudian roti itu juga sudah alhamdulillah setiap hari produksi untuk memenuhi kebutuhan anak waktu istirahat. Malam minuman, makan itu disiapkan oleh kafe-kafe, guru-guru. Yang semuanya itu kemudian untuk menambah wakaf mereka. Nah, hal yang menarik adalah bahwa di sini semua wakaf itu dalam bentuk yang bisa tahan lama. Contoh wisma yang nanti kita lihat sana itu ada wisma Guardian. Itu adalah iuran anak-anak dan dari kafe kecil itu. Nanti kita lihat di sana itu bangun wisma. Tahun berikutnya itu merehab Ka'bah itu juga wakaf dengan pelatarannya yang separuh Ka'bah asli, miniatur tapi separuh persis. Itu bisa kita lihat nanti. Kemudian ada Virtuous juga membangun wisma. Jadi ada wisma. Kemudian lapangan depan dengan panggung yang permanen yang sudah tidak lagi kita nyewa-nyewa panggung yang di depan mesin, nanti bisa kita lihat itu juga wakaf kelas 6. Extraordinary. Kemudian yang kemarin kredibel itu membangun GSG, Gedung Serbaguna. Kita punya 3 aula di sini. Aula besar, aula sedang, aula mini. Kapasitas 1.500, kapasitas 400, kapasitas 200. Untuk apa yang GSG ini? Untuk nanti kegiatan muaskar kelas 6, kemudian juga untuk kerja paku-paku, ngecat apa itu kita fokuskan seperti di Gontor Pusat itu untuk persidangan seperti yang di GOR. Nah, itulah mereka niatnya adalah untuk itu. Itu wakaf. Nilai-nilai apa sebetulnya yang kemudian diberikan kepada terkhusus wakil-wakil pengasuh, tapi secara umum sebetulnya pimpinan tidak selalu mengkhususkan, tetapi untuk semua para kader. Kader ini memang diproses demikian rupa untuk mereka menjadi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pondok ini. Nah, tentu ada hal yang sangat besar yang menurut saya, yang saya dapatkan dari beliau adalah membangun loyalitas. Loyalitas sih sebenarnya menurut banyak teori-teori yang saya pelajari, ada seorang filosof namanya Josiah Royce, itu menulis tentang The Philosophy of Loyalty. Itu loyalitas adalah rumah besar dari segala kebaikan hidup. Loyalitas artinya kesetiaan. Kesetiaan ini adalah di atas dari semua hal. Di situ ada ungkapan di Al-Quran itu atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum, adalah punjernya dari seluruh kebaikan adalah ketaatan. Jadi yang dibangun oleh pimpinan adalah ketaatan, dan kita diajari oleh beliau untuk taat. Dan semua konsep yang ada di Gontor, dari mulai kelas 1 mulai ada tanda tangan wali santri, tanda tangan, ketika kemudian ada pelantikan, semuanya ada tertulis adalah taat dan patuh. Nilai-nilai inilah yang sebetulnya yang membuat kita ini bisa kuat, karena ada nilai ketaatan dan kepatuhan, karena memang ini ajaran, karena ini nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang Allah berikan, yang kemudian berefek kepada kita mentaati apa yang disampaikan oleh para pimpinan. Jadi loyalitas itu yang pertama adalah indikatornya adalah ketaatan.
Yang kedua adalah komitmen. Nah, pimpinan mengajarkan kita komitmen dengan masing-masing kader harus menulis ikrar wakaf. Yang di dalamnya itu sesungguhnya adalah komitmen. Komitmen itu terbangun karena ada keterpanggilan. Dan di dalamnya komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap cita-cita Gontor. Apa cita-cita Gontor? Cita-cita Gontor tertulis ada di piagam wakaf. Nilai-nilainya, kemudian filsafatnya, pancajangkanya, itu seluruhnya adalah akumulasi dari nilai-nilai komitmen yang dibangun oleh pimpinan. Yang ketiga adalah integritas. Nilai-nilai integritas inilah yang diajarkan agar kita menyatu dengan cita-cita. Nah, cita-cita itulah yang tadi saya sampaikan adalah piagam wakaf ini yang nomor 1. Dan inilah yang mengikat. Jadi, apa yang mengikat kader? Yang mengikat kader adalah piagam wakaf, nilai-nilai, sistem, disiplin, kemudian program jangka panjang dan jangka pendek dalam bingkai pancajangka. Nah, kemudian yang terakhir adalah samping integritas adalah upaya merekomendasikan jasa pendidikan yang di Gontor. Dari mulut ke mulut, dari sikap perilaku, dari alumninya itu bisa mempromosikan Gontor melalui tadi itu sikap, perilaku, kesuksesan mereka. Karena itulah beliau menyampaikan sumbangan yang terbesar bagi alumni adalah Anda sukses di masyarakat. Itu adalah sumbangan terbesar bagi Gontor. Karena adalah Gontor menjadi lembaga besar karena suksesnya alumni-alumni dan mereka membawa nama baik, nama besar Gontor. Saya kira itu nilai-nilai loyalitas. Saya melihat nilai-nilai loyalitas yang ada di dalamnya itu ada 4 poin penting, yaitu ketaatan kader, dan itu diuji ketaatannya dengan kalau pindah 1 paket dalam 1 minggu harus selesai pindah, kapanpun harus siap. Itu ketaatan. Komitmen, dia harus komit terhadap apa yang telah dia tanda tangani, termasuk di dalam tadi nilai-nilai. Yang ketiga adalah integritas, dia harus menyatu dengan cita-cita Gontor. Dan yang keempat adalah gimana dia tidak cukup hanya taat, nggak cukup hanya dia komitmen, nggak cukup hanya integritas, tetapi dia harus mempromosikan kepada saudara-saudaranya. Sampai Pak Yai Sukri mengatakan, bukti Anda loyal, anak-anakmu masukkan di Gontor. Kamu masuk Gontor, anak-anakmu masuk, anak cucumu masuk Gontor. Itu bukti bahwa Anda punya loyalitas. Apa sebetulnya yang kita yang ada di kampus ini yang kita ingin realisasikan? Yang jelas yang pertama adalah bahwa kita ingin semua hal yang menyangkut kepentingan, kebutuhan, kesejahteraan santri itu harus kita hadirkan, harus kita sempurnakan, sehingga anak-anak ini merasa di dalam itu ibarat surga mereka sendiri, sehingga tidak nengok lagi surga-surga yang ada di luar. Karena itulah semua kebutuhan seperti lapangan futsal kita perbanyak. Barangkali di sini cukup banyak sekali jumlah lapangan futsal, lapangan bola, kemudian voli, basket, memang kita penuhi semuanya. Yang satu hal lagi yang nampaknya sudah kita punya angan-angan, yang kemarin juga Bapak pimpinan sudah melihat, tetapi kita juga menunggu dari pusat, karena di pusat akan ada kolam renang, dan itu sudah menjadi cita-cita beliau sebagai pengganti dari kegiatan-kegiatan yang dibekukan. Nah, kita juga sudah mempunyai calon untuk kolam renang, yang tentu ini kita berharap inilah bagian dari mensejahterakan anak-anak. Dari seluruh kegiatan itu untuk kesejahteraan. Intinya bahwa kita ingin bagaimana anak-anak kita ini senang di pondok, kerasan di pondok, dan inilah yang membuat pondok ini bisa eksis, karena semua fokus kita adalah kepada santri-sentris. Santri-sentris itu artinya semua hal yang menyangkut kepentingan santri, itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita ingin.
Tidak hanya fasilitas, saya kira kesejahteraan pikiran, otak, kesejahteraan hati, itu semua kita upayakan bisa kita hadirkan bersama-sama dengan seluruh guru yang ada di sini. Tentunya kita yang hadir di Lampung ini ingin bersama-sama membangun peradaban, pendidikan untuk masyarakat sekitar. Kita mengadakan pendekatan kepada masyarakat agar mereka ini mau menyekolahkan anaknya. Kemudian tentu buat anak-anak kita ingin bersama-sama meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas mereka. Ada 4 kualitas yang kita terus kembangkan, yaitu kualitas akhlak, kualitas ibadah, kemudian disiplin, bahasa, dan belajar. Yang inilah yang menjadi concern kita untuk membangun santri yang utuh. Dan itu menjadi cita-cita harapan kita bersama yang ada di Lampung ini. Baik, dari rangkaian mulai dari sejarah, kemudian program kegiatan dan apa hal-hal yang nampaknya agak spesial yang ada di kampus kita ini, dan cita-cita harapan yang kita ingin bangun di kampus ini, tentu semuanya harus dibarengi dengan usaha keras, kemudian dengan doa keras, dan tentu ini apalagi dukungan dari masyarakat, alumni, dan tentu yang tidak kalah penting adalah doa-doa dari bawah pimpinan untuk kita yang ada di kampus ini akan memberikan energi, spirit yang tinggi, yang kuat sekali untuk pengembangan kampus yang ada di Lampung ini. Yang jelas, Lampung adalah satu potensi besar untuk membangun pendidikan, karakter, mental, akhlak yang ada di Sumatera ini. Kita berharap dari sinilah akan lahir santri-santri yang berkualitas, baik secara khuluqiyah, akliyah, kemeruhaniyah, yang kita ingin bangun bersama-sama di kampus ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu menghadirkan yang terbaik untuk umat kita ini, untuk pondok kita khususnya, dan kita mendoakan bapak-bapak pimpinan selalu sehat, selalu istiqomah, diberi ketabahan dalam membersamai kami-kami yang ada di seluruh kampus, khususnya ada di Lampung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti Al-Quran sangat rumit dan sulit untuk ditiru. Tetapi walaupun sulit dan rumit, Al-Quran mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk membuat seperti itu. Kita berikan contoh betapa rumit dan sulitnya Al-Quran. Ya, karena Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan. Di sana ada sistem proteksi yang Allah jaga di sana. Jadi Al-Quran seperti suatu kata yang difilter, yang disortir, hurufnya dan katanya, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Oke, kita berikan contoh.